Puji Tuhan, kembali kita dengan renungan Sosyanim. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau terlampau baik bagi kami. Engkau selalu menyediakan firman menjadi makanan bagi kami. Engkau menyediakan firman yang terus menguduskan kami. Mari Tuhan, malam hari ini kami akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan yang membawa kami semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan, yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami akan baca kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7 dan ke-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat, ya. Karena setiap hari Tuhan menyediakan kita firman yang terus menguduskan kita, supaya kita semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Semakin hari ini diperbaiki lagi dari hari kemarin. Dan kalau kita melihat pembacaan renungan yang malam hari ini, diingatkan bahwa Allah yang memanggil kita itu, Dia memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Tetapi Tuhan membawa kita untuk terus di dalam pengudusannya. Karena Dia telah menguduskan kita. Dia telah mengerjakan keselamatan, Dia menguduskan bagi dirinya sendiri. Menjadikan kita umat milik kepunyaannya sendiri. Dan sampai saat ini, biarlah ini terus juga menjadi kerinduan kita yang sama. Bahwa izinkan Tuhan menguduskan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita berpikir baik, pikiran kita baik, tapi belum tentu apa yang baik bagi kita itu baik bagi Tuhan atau berkenan bagi Tuhan. Mengingat firman Tuhan hari Minggu yang lalu, kita membaca di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Di sana dituliskan, Matius 24 ayat ke-15, ini tentang akhir zaman, tentang hari-hari yang terakhir di mana kita berada saat-saat ini. Dikatakan begini, Matius 24 ayat ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, memang nubuatan tentang akhir zaman ini sudah dicatatkan juga oleh Nabi Daniel. Tapi yang saya garis bawahi dari pembacaan kita ini adalah dari perenungan firman Tuhan hari Minggu yang lalu, bahwa pada hari-hari yang terakhir ini, ya, pada akhir dari akhir zaman ini catatan yang dicatatkan oleh Matius. Ya. Dituliskan pesan dari Yesus untuk para pembaca, hendaklah memperhatikannya. Kalau kita melihat dalam Injil yang lain, dituliskan juga seperti ini. Jadi peringatan ini sudah disampaikan, ya, kepada para pembaca. Hendaklah memperhatikannya. Apa yang harus diperhatikan? Ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ya, sebagai jemaat yang makin hari kita makin mengenali maksud firman Tuhan, berkata tentang tempat kudus, ya. Ada pembinasa keji, itu berbicara tentang, kalau diterjemahkan langsung yang saya pelajari, yang saya tahu adalah itu berbicara tentang
antikris ya. Antikris itu bukan hanya disebut sebagai anti-antinya Kristus, tetapi roh pemberontakan, roh-roh yang menolak apa yang Kristus inginkan untuk kita melakukan ya. Dan roh-roh itu seringkali juga ada di dalam kita. Ada di dalam tempat kudus. Ada di dalam bait Allah yang kudus ini. Nah, dicatatkan di sini oleh Matius, para pembaca, ya, pembaca hendaklah memperhatikannya. Dan kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, dari asal kata memperhatikan itu, asal katanya adalah tentang hati. Bagaimana pada hari-hari yang terakhir ini kita perlu menjaga hati kita dari segala macam kecemaran. Nah, ayat mas kita tadi saya sudah bacakan, Tuhan memanggil kita bukan untuk mengikuti hal-hal yang cemar. Memang dunia ini mencemarkan kita bisa dicemarkan. Kita tahu kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita tahu kita menikmati kebaikan Tuhan. Namun Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan bahwa Tuhan yang memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Yaitu dengan memelihara hati. Ya, kalau di dalam catatan saya di sini, saya harus buka dulu catatan ini. Saya catat yang pertama kita harus jaga hati kita dari segala macam kecemaran. Lalu yang kedua, kalau bilang menjaga hati itu pasti kita kenal ayatnya di dalam Amsal 4 ya, ayat 23. Dikatakan jagalah hatimu terlebih dari apa yang patut dijaga. Ya, karena hati ini adalah sumber. Ya, Amsal 4 itu dikatakan begitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari terjemahan yang lama tadi saya sebutkan, jagalah hatimu terlebih dari apa yang harus dijaga. Itu terjemahan lama, terjemahan Bode kalau nggak salah namanya ya. Nah, tapi di Amsal ini dikatakan kewaspadaan. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan kita buka hati kita untuk segala macam yang justru mengacaukan kehidupan kita. Kita harus memilih apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Harus kita simpan di dalam hati kita. Terlebih firman Tuhan. Ya, kita harus jaga hati kita dengan benih-benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Karena dengan apa kita harus menjaga hati kita tetap kudus? Hanya dengan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus, firman dan Roh Kudus menjagai hati kita. Ya, lalu kalau kita catat lagi dari tentang bagaimana kita harus memperhatikan apa yang kita baca, kita harus lebih teliti lagi dengan firman Tuhan yang kita dengar. Yang kedua adalah dicatatkan dari Amos 5 ayat yang keempat. Ya, apa yang kita harus jaga di dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perintahkan kepada hidup kita, kepada hati kita. Amos 5 ayat yang kedua, ayat keempat bilang, carilah Tuhan. Ya, jadi hal yang harus ada di dalam hati kita, selalu rindu mencari Tuhan. Maka kita akan lihat kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebagaimana kita punya Yesus yang luar biasa, kita dapat menikmati hidup yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kita dapat menangkal segala kecemaran-kecemaran. Kita dapat menolak hal-hal yang menjauhkan kita ya dari suara Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-14, Amos 5 ayat yang ke-14, orang-orang yang mencari Tuhan, pasti kita akan mengerjakan hal-hal yang baik. Ya, bukan hal-hal yang mencemarkan kita, bukan hal-hal yang jahat. Amos 5 ayat yang ke-14-nya dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian,
Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kita katakan, seperti yang kamu katakan. Bukankah kita berkata demikian? Bahwa janji Tuhan, Dia Tuhan Allah yang menyertai kita sampai kesudahan alam. Tapi bagaimana kita alami penyertaan Tuhan? Kita harus cari yang baik, jangan yang jahat. Supaya kita hidup dengan tenang, supaya kita mencari Tuhan dengan gembira. Dengan demikian, Tuhan alam, Tuhan Allah semesta alam, Sang Pencipta kita akan menyertai. Dan penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sempurna. Jadi yang pertama kita perlu jaga hati kita dengan terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan untuk kita dapat ditunjukkan jalan-jalan yang baik oleh Tuhan yang harus kita lalui. Lalu orang yang mencari Tuhan itu akan mendapat kekuatan. Ya, jadi kalau saudara adalah orang-orang yang setia mencari Tuhan, alami kekuatan Tuhan. Kalau saudara terus rasa lemah-lemah terus, periksa bagaimana cara kita mencari Tuhan. Apakah kita bergembira karena Tuhan? Ya, banyak hal di dalam dunia ini, di dalam hari-hari kita, banyak hal yang seringkali mengecewakan kita, banyak hal yang membuat kita sedih, membuat kita susah. Tetapi ketika kita bergembira karena Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Itu yang dicatatkan oleh 1 Tawari 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari yang lalu. Hari ini kita makan kembali firman Tuhan ini untuk menguatkan kita. 1 Tawari 16 ayat yang ke-11 berkata, cari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Alami kekuatan Tuhan. Ketika kita masih lemah-lemah, cari terus. Orang yang mencari akan mendapatkan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita melihat wajahnya Tuhan selalu, ketika kita memandang kepada Tuhan, kita bisa kuat. Karena kita tahu kita dipanggil bukan untuk melakukan yang jahat, tapi untuk melakukan apa yang kudus. Kita sedang berhubungan dengan Allah yang kudus. Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, memimpin, menyertai kita apapun yang kita hadapi. Nah, lalu bagian yang ketiga, saudara, yang kita dengar dari firman Tuhan, ya, dari apa yang kita perhatikan. Mari kita perhatikan dengan seksama, dengan sungguh dalam Bilangan 9 ayat yang ke-26. Di sana menjadi doa seorang pemimpin, yaitu Musa, ya. Dia berdoa kepada Tuhan yang empunya kebesaran, ya. Bilangan 9 ayat yang ke-26. Ya. Di sana dituliskan tentang bagaimana Musa minta penyertaan Tuhan, ya. Maaf, saya harus buka dulu Bilangan 9 ayat yang ke-26, ya. Atau saya catat ini ayatnya, ya. Tapi saya ingat di situ adalah tentang bagaimana Musa berdoa minta penyertaan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak bisa memimpin umat Israel. Jadi apakah Tuhan akan melupakan orang-orang yang sudah Tuhan tebus, Tuhan bayar, Tuhan beli dengan darahnya sendiri untuk menebus kita, untuk menguduskan kita, orang-orang berdosa? Tidak, sekali-kali Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tetapi yang kita perlu adalah penyertaan Tuhan. Ya, jadi inilah perenungan lagi, kita renungkan lagi apa yang telah kita dengar. Bahwa hari-hari yang terakhir, di mana hal-hal yang jahat seringkali menggoda kita, memacu kita, tetapi kita ingat bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Sebab itu kita perlu menjaga, ya, mengawasi kehidupan kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Untuk tetap
seturut. Kudus artinya sama dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Karena dia memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang kudus. Perkara yang kudus, bukan yang cemar. Ya, sehingga di bagian ayat ke-8 dari 1 Tesalonika 4, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kita. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus adalah roh yang dicurahkan atas gereja Tuhan, atas orang-orang percaya untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman-Nya. Dia sedang membentuk kita, dia sedang memimpin kita, dia sedang menyertai kita. Saya tidak dapat berkata panjang tentang firman Tuhan ya. Tetapi inilah firman Tuhan yang menjadi pengalaman-pengalaman kita. Bagaimana ketika Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sempurna. Untuk kita memahami bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan, melayani Tuhan. Melakukan apa yang kudus. Sebab itu mari lebih jauh. Kita kuduskan diri kita. Kita jaga bait Allah yang kudus ini dari kecemaran-kecemaran. Jangan tolak, ya. Sebab mungkin pemimpin-pemimpin rohani mendorong, memimpin jemaat-jemaat Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Mungkin jemaat-jemaat Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi kita punya penolong yaitu Roh Kudus. Minta untuk Roh Kudus membimbing dan menuntun kita melewati hari-hari yang jahat ini. Sehingga kita tidak menolak panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekudusan, dengan kemurnian hati kita. Untuk kita mengerti panggilan Tuhan kepada kita begitu mulia. Sehingga kalau dalam catatan Matius 24 kita melihat di situ, waktu ini akan dipersingkat karena orang-orang pilihannya. Kitalah orang-orang pilihan Tuhan. Waktu ini akan dipercepat. Kita tidak selamanya hidup dalam ketakutan, dalam keraguan-raguan dengan Tuhan, tidak. Tapi biarlah kita memastikan bahwa kita ada di pihak Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, kita akan melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang datang hari lepas hari terus menguduskan kami. Kuduskan umat-Mu Tuhan. Menjadi alat-alat kebenaran di dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami melayani dengan hati yang kudus. Kami melayani dengan hati yang rela. Kami melayani Tuhan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Karena Engkau telah mencintai kami lebih dahulu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah kami terus juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Ampuni kami Tuhan. Pada hari-hari yang lalu, mungkin banyak hal yang menggendala perjalanan kami, perjalanan iman kami. Namun hari-hari ini Engkau terus berfirman bagi kami. Dan kami percaya firman dan Roh Kudus adalah terang bagi jalan kami. Firman dan Roh Kudus terus memimpin kami pada jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini, malam ini. Dan kami percaya firman akan bekerja melanjutkan apa yang Engkau kehendaki di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.